Ya, nomor satu senyawa asam paling kuat. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan ada senyawa satu fenol, ya toh? Fenol itu asam lemah. Terus senyawa dua ini asam asetat, asam lemah juga. Senyawa tiga ini alkohol. Alkohol itu pH-nya hampir 7 ya. Berarti alkohol ini sifatnya asam paling lemah. Gitu, karena pH-nya mendekati 7. Terus yang keempat ini juga asam karboksilat. Asam karboksilat tapi ada klor. Senyawa 5 ini juga asam karboksilat tapi ada fluor. Nah, kalau pertanyaannya asam paling kuat, berarti pilihlah senyawa yang ada unsur halogen. Unsur halogennya kan ada 2 nih, 4 sama 5. Nah, antara F sama Cl, siapa yang paling kuat? Ternyata senyawa yang paling kuat itu kalau asam yang ada halogen fluor gitu. Kenapa kok kalau ada halogen fluor sifatnya paling kuat? Nah, kita lihat ya. Fluor itu kan unsur yang paling kuat menarik elektron. Ya toh? Berarti elektronnya itu tertarik ke arah fluor semua. Elektronnya itu tertarik ke arah fluor. Apa yang terjadi kalau elektronnya tertarik ke arah fluor? Yang terjadi adalah ion H+ semakin mudah lepas. H pada OH itu kan ion H+. Nanti ion H+-nya itu semakin mudah lepas. Semakin mudah lepas karena apa? Karena elektronnya tertarik ke arah F. Jadi suatu ikatan itu bisa kuat karena ada kumpulan elektron. Jadi kalau elektron-elektronnya sudah berpindah ke F, ikatannya jadi lemah sehingga ion H+-nya mudah lepas. Kalau ion H+ ini mudah lepas, berarti sifat asamnya makin kuat, gitu ya. Semakin mudah lepas ion H+, maka sifat asamnya makin kuat. Berarti jawabannya Eko. Nomor 2, senyawa dengan harga PKB paling kecil. PKB paling kecil itu berarti semakin basah, gitu kan? Semakin kecil PKB, maka semakin basah. Makin kecil PKB, maka makin basah. Nah, tadi kan sudah kita ulas di depan tadi ya. Kalau dia itu makin basah, berarti pH-nya itu makin tinggi. Tadi dari 5 senyawa ini, pH yang paling tinggi itu adalah etanol, senyawa 3. Kenapa? Karena dari senyawa yang lain, senyawa 3 atau etanol ini kan pH-nya lebih mendekati 7. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah cendol. Kalau senyawa yang lain kan asam. Asam kan pH-nya rendah. Lebih rendah daripada mendekati 7 kan gitu. Nomor 3, untuk konsentrasi yang sama, maka larutan dengan pH paling kecil adalah larutan dengan senyawa apa? Paling kecil itu kan berarti asamnya paling kuat ya. Semakin kecil pH-nya kan asamnya makin kuat. Berarti pertanyaan 3 ini seperti pertanyaan 1. Jawabannya Eko. Terus nomor 4. Nomor 4 ini ada data. Nah, kita coba aja. Nomor 4. Jika larutan tersebut diencerkan dengan air hingga volume 500 mili, maka pH-nya berapa? Yuk, kita encerkan dulu yuk. Konsentrasi awalnya kan 0,1, volume awal 50 mili. Konsentrasi akhir kita cari dulu ya. Volume akhir 500. Nah, nanti konsentrasi akhirnya kan ketemu nih, 0,01 molar. Terus karena asam lemah, kita pakai rumus H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Ka-nya kan 10 pangkat min 5, konsentrasi asam setelah diencerkan 10 pangkat min 2. Nanti di akar ketemunya 10 pangkat min 3,5 ya.
Berarti kalau H plusnya 10 pangkat min 3,5, pH-nya adalah 3,5 gitu. Terus nomor 5, jika ke dalam larutan ditambah 150 ml CH3COOH, maka pH hasil pencampurannya, berarti kan konsentrasinya dicampur nih. Kita cari dulu konsentrasi campuran ya. M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 tambah volume total. Gitu kan? Kita masukkan angkanya aja. M1-nya 0,1 molar kali 50 kan 5. M2-nya 0,1 kali 150, 15. Volume totalnya 50 tambah 150, 200. Nah, berarti 20 bagi 200. 20 bagi 200 itu kan 0,1. Langsung kita masukkan ke rumus H+. Akar Ka kali Ma ya, karena asam lemah ya. Kali 10 pangkat min 1, berarti 10 pangkat min 3, berarti pH-nya 3. Gitu. pH-nya 3, jawabannya alfa. Nomor 6. Jika ke dalam larutan ditambah 50 ml CH3COONA 0,1 molar, maka pH-nya berapa? CH3COOH kan asam lemah, CH3COONA kan garam. Kalau ada asam lemah ketemu garam, berarti kita pakai buffer asam. Ya. Berarti nanti rumusnya H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Basa konjugasi itu ion negatif garam ya. Masukin aja 10 pangkat min 5, CH3COOH-nya 50 ml kali 0,1 molar, 5 milimol. Terus CH3CONA 50 kali 0,1, 5. Maka CH3CO-nya juga 5. Nanti kan 5-nya kecoret toh, tinggal 10 pangkat min 5 H+-nya. Berarti pH-nya 5 gitu. Oke. Berikutnya nomor 7. Nomor 7 ini gampang. Logam natrium menjadi ion natrium. Nah, prosesnya tuh kayak gini prosesnya. Jadi, misal suatu unsur ingin melepas elektron. Unsur tersebut harus berubah jadi atom. Nah, atomnya harus dalam bentuk gas, ya. Perubahan unsur menjadi atom dalam wujud gas itu melibatkan energi yang namanya energi atomisasi. Energi atomisasi. Nah, setelah berubah jadi atom dalam wujud gas, baru atomnya melepas elektron. Atom melepas berapa elektron itu? 1 ya. Berarti kalau pelepasan elektron, energi yang terlibat namanya energi ionisasi. Kalau elektron yang dilepas itu hanya 1, berarti hanya melibatkan energi ionisasi pertama. Berarti jawabannya adalah energi atomisasi ditambah energi ionisasi pertama. Berarti Eko ya, jawabannya Eko. Terus kalau nomor 8. Nah, nomor 8 ini unsurnya ternyata berubah jadi ion negatif. Berubah jadi ion negatif itu kan menyerap elektron, ya toh? Caranya gimana? Coba kita lihat ya. Cl2 itu kan Cl-Cl. Ada ikatan di antara 2 Cl. Jadi, kalau bentuknya molekul, itu kita putus ikatannya dulu. Kita putus ikatannya supaya jadi atom. Ya, Cl sama Cl, gitu kan? Energi yang terlibat pada pemutusan ikatan itu namanya energi ikatan. Energi ikatan itu energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan.
Jadi nanti kalau molekulnya sudah putus ikatannya, maka molekulnya berubah jadi atom-atomnya gitu. Nah, sekarang masing-masing atom Cl itu kan hanya bisa menyerap 1 elektron, ya enggak? Jadi Cl-. Karena masing-masing elektron hanya bisa menyerap 1 elektron, maka energi yang terlibat adalah afinitas elektron pertama. Energi yang terlibat afinitas elektron pertama. Ya. Afinitas elektron itu berkaitan dengan menyerap elektron. Jadi kalau elektronnya hanya 1 yang diserap, maka disebut afinitas elektron pertama. Berarti jawabannya adalah delta, gitu ya. Kenapa kok ini ada kata-kata 1 mol ikatan Cl-Cl? Ya karena koefisiennya Cl-Cl kan cuma 1, artinya 1 mol. Berikutnya nomor 9. Diketahui beberapa unsur ya itu ya. Terus yang ditanya adalah jumlah elektron yang sama dengan NH3. Kita cari dulu elektronnya NH3. Nitrogen itu 7 ditambah hidrogen itu 1 tapi dikali 3. 10 ya. Mana dari A sampai E yang punya 10 elektron? Jawabannya adalah bebek. 3 kali 1 ditambah 8 dikurangi 1. Kenapa kok dikurangi 1? Karena ion positif ya. Nah, positifnya positif 1. Berarti dikurangi 1 elektron kan? Berarti jawabannya bebek. Nomor 10. Gaya antar molekul utama antara glukosa dan air adalah glukosa. Glukosa kan ada OH-nya, ya enggak? Glukosa itu kan ada OH. CHO, gini kan? Nah, terus ada OH-OH yang lain. Sampai C-nya 6 gitu ya. Sampai C-nya ada 6. Air kalau air jelas ya ada OH-nya ya. Ingat gak kalau ada HO ketemu HO? Berarti nanti ikatannya disebut ikatan hidrogen. Makanya glukosa itu bisa larut sempurna dalam air ya. Karena ikatan antara kedua molekul ini kuat. Jadi larutnya itu sempurna, mendekati sempurna lah. Gitu. Kak, mau tanya. Gimana? Nah, nomor 11 yuk. Nomor 11 ini kesetimbangan ya. Kesetimbangan. Jadi ada N2O4 tidak berwarna, terus ada NO2 warna coklat. Pada suhu 400 Kelvin ada reaksi seperti ini. Artinya apa? Artinya reaksi ini baru bisa berjalan kalau suhunya 400 Kelvin. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa reaksi ini membutuhkan panas. Ya. Reaksi butuh panas. Karena reaksinya baru bisa berjalan kalau suhunya 400 Kelvin. 400 Kelvin kan di atas suhu kamar. Kalau reaksinya butuh panas, itu berarti jenisnya endoterm. Berarti opsi A salah. Jika eksperimen dilakukan pada suhu 500 Kelvin, maka warnanya makin pudar. Jadi 500 Kelvin ini kan suhunya lebih tinggi ya. Kalau suhunya lebih tinggi, berarti produk yang dihasilkan makin banyak. Kenapa kok tahu Pak produknya makin banyak kalau suhunya tinggi? Karena nilai Kp-nya 4 lebih dari 1 gitu. Jadi kalau nilai K-nya semakin besar, terutama lebih dari 1, artinya produk yang dihasilkan tuh banyak. Nah, produknya kan NO2 nih. NO2 kan warnanya coklat.
Berarti kalau produknya makin banyak, maka seharusnya warnanya makin coklat. Berarti B salah. Jika tekanan diperbesar, maka jumlah NO2 bertambah. Kalau tekanannya besar, berarti kan volumenya kecil, ya toh? Kalau volumenya kecil, geser ke koefisien kecil. Gitu kan? Koefisien kecil itu yang sebelah kiri loh, karena koefisiennya 1 loh. Berarti kalau geser ke koefisien kecil, gesernya ke kiri. Geser ke kiri itu berarti siapa yang jadi lebih banyak? Berarti yang jadi lebih banyak itu adalah N2O4-nya. Karena bergeser ke arah kiri toh, ke arah N2O4. Berarti C juga salah. Jika suhu diubah, ternyata Kp jadi lebih kecil dari 4, maka dapat dipastikan suhu lebih tinggi dari 400 Kelvin. Kalau suhunya tinggi, berarti kan produknya banyak. Tadi kan sudah kita bahas ya. Kalau produknya banyak, harusnya nilai K itu makin besar deh. Kenapa opsi D malah menerangkan bahwa nilai K-nya makin lebih kecil? Berarti kan salah. D salah. Pada suhu 500 Kelvin, warna coklat makin pekat. Bener ya? Karena 500 Kelvin kan suhunya lebih tinggi tuh. Maka produknya jadi lebih banyak. NO2 makin banyak, maka warnanya makin coklat. Karena NO2 kan warnanya coklat itu menurut soal. Jawabannya Eko. Kalau nomor 12, diketahui senyawa XO2, struktur jaringan kovalen raksasa dan titik lelehnya tinggi. Unsur yang mungkin adalah sifat-sifat unsur, strukturnya kovalen raksasa, titik lelehnya sangat tinggi, itu kan sifat-sifatnya silikon. Gitu kan? Oke. Berikutnya nomor 13 yuk. Ada reaksi kimia, itu reaksinya redoks ya itu ya. Berarti harus kita setarakan dulu. CuS tambah HNO3 jadi NO sama jadi CuSO4 sama H2O gitu ya. Coba kita setarakan pakai cara PBO. Kita lihat biloks-biloksnya. Sulfur itu min 2, Cu-nya plus 2. Nitrogen pada HNO3 itu plus 5. Nitrogen pada NO itu plus 2. Cu-nya plus 2 ya, karena SO4-nya min 2. Nanti S-nya plus 6. Ternyata yang berubah biloks adalah S sama nitrogen. Iya toh? S-nya naik 8, nitrogennya turun 3. Kita samakan jadi angka 24 ya. Nah, berarti nanti reaksi yang sudah setara gini. Ingat, angka pengali jadi koefisien. Berarti nanti 3 CuS ditambah 8 HNO3 jadinya 8 NO ditambah 3 CuSO4. Nah, plus H2O. H2O-nya kita abaikan ya karena nggak penting ya. Nggak penting di perhitungan ini loh. Nah, sekarang kita hitung-hitungan. Sebanyak 12 gram cuplikan CuS direaksikan dengan HNO3. Dihasilkan 5,6 liter gas. Kadar CuS dalam cuplikan berapa? Satu-satunya gas yang dihasilkan itu kan gas NO. Jadi gas NO-nya itu 5,6 liter deh. Kita jadikan mol. Dibagi 22,4. Gitu kan? Berarti kalau kita bagi 22,4 ketemunya 0,25 mol. Nah, terus kita cari berapa massa CuS-nya. Jadi kalau NO koefisien 8 itu 0,25 mol, maka CuS koefisien 3 itu berapa? 0,25 bagi 8 dikali 3. 0,09 ya.
0,093 mol. Terus kita jadikan massa. Maka massa CuS sama dengan 0,093 mol dikali MR-nya. 63,5 tambah 32. 95,5 toh. Nah, kita hitung ini. Kita kali 95,5. Ketemunya sekitar 8,95 gram. Terus kita masukkan ke persen massa ya. Persen CuS sama dengan 8,95 gram dibagi 12 gram kali 100%. Nah, berapa ketemunya? Sekitar 74% ya enggak? Sekitar 74%. Berarti jawabannya adalah bebek. Gitu. Gitu ya. Terus berikutnya nomor 14. Pada pengaliran air minum ke rumah penduduk, terlebih dahulu kandungan CO2 diturunkan. Tujuannya supaya apa? Oke. Kenapa kok konsentrasi CO2 harus diturunkan? Karena gini, Dek. Kalau CO2 bertemu air, maka akan terbentuk asam karbonat. H2CO3. Nah, asam karbonat ini kan sifatnya asam ya. Apa yang terjadi kalau larutan atau airnya bersifat asam? Yang terjadi adalah pipa airnya yang terbuat dari besi itu akan semakin cepat korosi. Gitu. Jadi kalau pipa airnya korosi kan nanti lama-lama pipanya bisa bocor karena hancur. Nah, berarti tujuannya supaya mencegah korosi dalam pipa ladder. Karena CO2 itu sifatnya asam. Nomor 15, laju reaksi untuk reaksi seperti ini ya persamaannya ya. Pernyataan berikut yang benar kecuali, kita nyari pernyataan yang salah. Reaksinya orde 2 benar. Karena kan ordenya imin 1, pangkatnya kan pangkat 1 tuh. Ordenya CH3Cl juga 1, karena pangkatnya pangkat 1. Ordenya imin 1. Ordenya CH3Cl juga 1. Totalnya berapa? 2. Ya udah, orde 2. Orde 1 terhadap ion iodida, imin. Benar. Jika CH3Cl ditambah, laju reaksi makin cepat. Benar. Jadi, yang mempengaruhi laju reaksi itu konsentrasi reaktan ya, Dek ya. Kalau konsentrasi reaktannya kita tambah, maka laju reaksinya makin cepat. Tapi kalau konsentrasi produk ditambah, maka tidak mempengaruhi laju. Produk itu kan tidak mempengaruhi laju. Jika konsentrasi ion klorida diperbesar, maka laju reaksi makin cepat, bener no? Kok bener sih? Salah ya. Tapi kita nyari jawaban yang salah kan. Ion klorida kan produk. Jadi kalau konsentrasi produk itu diperbesar, lajunya tetap sama aja. Karena laju reaksi tidak dipengaruhi oleh produk. Ya. Kita nyari pernyataan yang salah loh ya. Jawabannya delta. Nah, nomor 16 ini kan senyawanya senyawa COOH. COOH itu kan asam karboksilat. Iya toh? Dari mana Mas kok tahu itu COOH? Nah, kalau kita gambar, nanti di setiap sudutnya itu ada atom C, kan gitu. Kita gambar yuk. CH3, COOH, kan gini. Ingat, setiap sudut itu ada atom C ya. Kita disuruh mencari pernyataan yang benar. Tidak memiliki pasangan elektron bebas. Salah. Kenapa kok bisa salah, Pak?
Karena pada kenyataannya senyawa ini memiliki PeB. PeB-nya ada di atom oksigen. Atom oksigen kan elektron valensinya 6. Kalau baru terpakai 2 elektron, berarti kan masih ada 2 pasang elektron bebas, ya toh? Oksigen yang sebelah kanan juga nih, baru terpakai 2 elektron, berarti masih ada 2 pasang elektron bebas. Ya. Berarti totalnya punya 4 pasang elektron bebas. Tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Harusnya dapat. Karena senyawa ini memiliki ikatan H dengan O. Air juga ada ikatan H dengan O. Jadi kedua molekul itu memenuhi syarat, ya. Kedua molekul itu memenuhi syarat ikatan hidrogen. Ada H ketemu O, H, F, H, N, kan gitu. Berarti seharusnya dapat mengadakan ikatan hidrogen. Bersifat optis aktif. Optis aktif itu kan kalau ada atom C chiral. Nah, senyawa ini tidak punya atom C chiral. Atom C chiral itu apa? Atom C chiral itu adalah atom C yang mengikat 4 hal yang berbeda. Ya. Dalam senyawa ini tidak ada atom C yang mengikat 4 hal yang berbeda. Rumus molekulnya CH4O2. Salah. Seharusnya C-nya kan ada 2. Orbital hibrida atom C yang mengikat O adalah sp2 benar. Kenapa kok benar? Orbital hibrida yang dimiliki oleh atom C yang mengikat O. Orbital hibrida itu kan ditentukan oleh jumlah ikatan sama PeB. C yang mengikat O itu memiliki 3 ikatan. Cara ngitungnya gimana, Pak? Cara ngitungnya gini. Ikatan C dengan CH3, ya toh? 1. Ikatan C dengan OH, 2. Udah 2 ikatan toh? Terus ikatan C dengan O. Nah, 3. Gini ya. Tapi kan C dengan O ini punya ikatan rangkap, Pak. Mau ikatannya tunggal ataupun ikatannya rangkap, itu dihitung 1 ikatan. Jadi C yang mengikat O itu hanya punya 3 ikatan saja. Terus atom C kan nggak punya PeB ya, karena semua elektron sudah digunakan untuk berikatan. Berarti 0 PeB pusat. 3 tambah 0, 3. Berarti hibridisasinya sp2. Gitu kan? Kalau totalnya 3, S-nya 1, P-nya 2. Berarti jawabannya Eko ya. Jawabannya Eko. Nomor 17. Pembakaran 21,6 gram normal pentana dalam kalorimeter berlangsung sesuai reaksi seperti ini. Pada pembakaran tersebut terjadi peningkatan suhu 6 derajat Celcius. Kapasitas kalorimeter beserta isinya 120 kJ per Celcius. Besar kalori yang dibebaskan pada pembakaran setengah mol pentana adalah. Kita mencari kalor. Itu kan diketahui kapasitas kalor kan. Berarti kalor sama dengan kapasitas kalor dikali delta T. Maka 120 dikali 6. 720 kJ. Apakah ini jawabannya? Bukan. 720 kJ ini untuk 0,3 mol pentana. Tahu dari mana, Pak, untuk 0,3 mol pentana? Tahu dari kalimat awal soal, Dek. 21,6 ini kan kalau dibagi 72 ketemunya 0,3. Padahal yang ditanya itu kalau pentananya setengah mol. Maka untuk setengah mol pentana kalornya berapa gitu loh. Pakai perbandingan loh.
Maka kalornya sama dengan 720 dibagi 0,3 dikali 0,5. Gitu kan? Ya udah, tinggal kita hitung. Nanti ketemunya adalah 1200. Jawabannya delta. Gitu ya. Terus nomor 18. Berikut ini reaksi antara tembaga kadar 80% dengan asam nitrat. Massa tembaga yang dibutuhkan untuk menghasilkan gas NO sebanyak 19,2 liter adalah. Yang ditanya massa tembaga yang dibutuhkan, massa Cu yang dibutuhkan. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, ada tembaga dengan kadar tertentu, terus yang jadi pertanyaan adalah tembaga yang dibutuhkan. Pasti maksud soalnya adalah kita disuruh mencari massa 100% tembaga. Gitu. Jadi berapa sih massa 100% tembaga? Ya, tembaga yang murni gitu loh ya. Bukan yang 80%. Nah, sebelum kita menuju ke situ, kita harus setarakan dulu reaksinya pakai cara bilog. Kita tentukan dulu bilogs-bilogsnya ada berapa gitu kan. Nitrogen pada HNO3-nya ada plus 5 ya bilogsnya ya. Cu itu 0, N di kanan plus 2, Cu di kanan plus 2. Nitrogen pada NO3 itu pasti plus 5 ya. Nah. Yuk kita tentukan perubahan bilogsnya yuk. Nitrogennya ini turun 3, Cu-nya naik 2. Berarti kita kali 2 sama kali 3 ya. Nah nanti angka pengalih jadi koefisien. Berarti nanti jadinya 2HNO3 ditambah 3Cu menjadi 2NO dan 3Cu NO3 2 kali. Oke? 3Cu NO3 2 kali. Nah, seperti ini. Apakah sekarang sudah setara? Belum. Terutama atom nitrogen. Atom nitrogen di kiri kan ada 2. Atom nitrogen di kanan ada 8. 2N tambah 6N. N-nya kan kali 2 kali 3 kan 6. Supaya nitrogen di kiri ada 8, caranya gimana? Kita ubah koefisien 2 jadi 8, gitu aja. Kita ubah ya. Nah, jadi 8 HNO3. Emang boleh Pak? Ya boleh saja. Tujuan penyetaraan itu kan supaya setara. Atom-atomnya berjumlah sama. Gitu kan? Ya sudah, tinggal kita hitung nih. NO 19,2 liter kondisi RTP. 1 mol itu 24 liter. Berarti kalau 19,2 liter itu berapa mol? 19,2 bagi 24. Berapa? 19,2 dibagi 4. 24, sorry. 0,8. 0,8 ya. Nah, berarti NO koefisien 2 itu 0,8 mol, betul ya? Gini. Nah, terus tembaga yang koefisien 3 ini berapa mol? Berarti 1,2 mol, ya enggak? Nah, kita kali AR-nya yuk. AR-nya kan 63,5 tuh. 1,2 dikali 63,5. 76,2 gram. Tapi ingat, 76,2 gram ini adalah tembaga kadar 80%. Padahal tadi yang disuruh
Yang disuruh soal itu adalah berapa tembaga 100%. Gitu kan? Ya sudah, pakai perbandingan aja, Dek. 76,2 bagi 80 kali 100. Iya toh? Ketemunya adalah 95,25 gram. Gitu. Jawabannya bebek berarti. Sembilan belas. Ada reaksi redoks lagi. Kita setarakan ya. Nah, kita setarakan pakai cara bilox yang lebih mudah. Mn-nya di sini plus 7, Cl-nya di sini minus 1, Mn di sini plus 2, Cl di sini 0. Tapi ingat, Cl di kanan kan ada 2 nih. Maka Cl di kiri juga harus 2 dong. Berarti nanti total biloxnya Cl min sudah bukan minus 1 lagi. Melainkan total biloxnya jadi minus 2. Karena Cl min-nya kan ada 2. Nah, ini Mn-nya turun 5. Ini Cl-nya naik 2. Gini kan? Disamakan jadi angka 10. Kali 2 kali 5. Angka pengali jadi koefisien 2MnO4 min tambah 10 Cl min. Jadi 2Mn2 plus sama 5Cl2. Agar diperoleh 0,448 liter gas Cl2 STP, maka diperlukan KMnO4 setengah molar sebanyak berapa mililiter? Kita jadikan mol 0,448 liternya. Atau bisa juga gini deh, karena opsi jawabannya mililiter, maka 0,448 juga kita bikin jadi mililiter. Berarti jadi 448 mililiter ya. Sekarang kita ubah menjadi milimol dibagi 22,4. Jadi nanti ketemunya 20 milimol. Ingat, mililiter itu pasangannya milimol ya. Lalu kita bawa ke MnO4 min. Maka MnO4 min koefisien 2 ini ada berapa milimol? 8 ya. 8 milimol, konsentrasinya setengah molar. Otomatis volumenya berapa? 16 mililiter. 8 dibagi 16 kan ketemunya setengah. Berarti jawabannya alfa. Gitu. Terakhir, garam BaCl2 berbentuk kristal, titik lelehnya tinggi. Garam ini merupakan garam anorganik dari asam kuat dan basa kuat yang mudah larut dalam air. Pernyataan berikut yang benar adalah BaCl2 dengan Br2 bereaksi secara spontan. Reaksi spontan itu artinya reaksi yang otomatis terjadi, gitu ya. Cara menganalisisnya pakai reaksi pendesakan. Masih ingat reaksi pendesakan? Atas desak bawah. Pendesakan halogen. Halogen itu kan ada F, Cl, Br, I gitu kan. Atas desak bawah. Supaya bisa atas desak bawah itu ada syaratnya. Yang atas itu harus unsur bebas. Sedangkan yang bawah harus molekul atau ion. Nah, antara Cl sama Br
itu kan lebih atas Cl. Tapi Cl-nya dalam bentuk molekul, bukan unsur bebas. Berarti reaksi ini tidak dapat terjadi. Tidak dapat terjadi itu berarti tidak spontan, ya. Maka opsi A salah. BaCl2 kalau direaksikan dengan asam sulfat tidak membentuk endapan BaSO4. Juga salah, Dek. BaCl2 tambah asam sulfat. Nanti berlaku reaksi substitusi ya. Karena asam sulfat itu kan asamnya kuat ya. Asamnya kuat itu berarti secara umum dapat bereaksi dengan garam. Nah, nanti mekanismenya adalah substitusi. Jadi BaSO4 ditambah HCl. Nah, barium sulfat itu kan selalu padat ya bentuknya ya. Bakso kan padat tuh wujudnya. B benar. Pada konsentrasi sama, titik didih BaCl2 lebih rendah daripada NaNO3. BaCl2 kan punya 3 ion. Kalau NaNO3 hanya punya 2 ion. Kalau ionnya semakin banyak, berarti kan titik didihnya makin tinggi. Sifat koligatif ya. Berarti C salah. BaCl2 dengan F2 menghasilkan gas klorin. Ini juga reaksi pendesakan ya, Dek ya. BaCl2 tambah F2. Cl sama F, siapa yang lebih atas? Yang lebih atas F. Apakah F-nya dalam bentuk unsur bebas? Benar. Maka berlaku reaksi pendesakan. Nanti jadi BaF2 tambah Cl2. Menghasilkan gas klorin. Ya tak? Gas klorin kan Cl2. Ya udah, jawabannya berarti delta. Larutan BaCl2 tidak dapat menghantarkan listrik. Harusnya dapat. Karena BaCl2 kan punya ion. Kalau punya ion kan berarti dia elektrolit. Dapat menghantarkan listrik. Oke? Gitu ya. Mantap.